Saya potong. Sebentar. Tadi saudara memberikan keterangan ke saya tadi apa? Ya, tadi kebetulan keterangannya baru sekitar proses CME atau kerjaan dengan sewa. Belum kepada yang lainnya. Nah, saya kan tanya sama saudara, ada enggak saudara memberikan uang kepada pihak lain? Saudara jawab tidak ada, seolah-olah saudara berisi betul. Izin yang mulia, tadi pemahaman kami itu terkait dengan pekerjaan yang lintas arta yang tidak kaitannya dengan power system. Jadi tentang pekerjaan CME saja. Uang apa yang saudara bagi dengan Yuriski? Uang hasil keuntungan yang kami peroleh pekerjaan power system. Itu yang saya tanya, ada enggak? Enggak. Izin yang mulia, tadi kami menjawabnya mungkin bukan yang tadi, maaf sebelumnya. Bukan masalah maaf dan tidak maaf. Ya, maaf. Jangan, bukan masalah maaf dan tidak maaf. Iya, tadi belum ada pertanyaan. Saudara bisa memberikan keterangan palsu kalau seperti itu. Mau ikut di dalam saudara? Tidak yang mulia. Sudah tersangka belum Pak? Yusriskinya sudah. Yusriski sudah. Sudah. Ikut ini. Siap. Kalau enggak saya bikinin penetapan saudara. Mohon, tadi saya tanya berkali-kali, saudara bilang seolah-olah. Iya. Ternyata saudara membagi dengan pihak lain. Dengan Yuriski. Yuriski itu apa jabatannya Pak? Ya, kebetulan untuk power system kami membagi tadi yang mulia. Tapi untuk kerjaan CME kami tidak membagi. Izin yang mulia, tadi kami menjawab itu terkait dengan seharusnya kami jawab bahwa ada uang Tidak dan usah saudara banyak ngomong. Baik. Tadi saya berkali-kali saya tanya saudara. Akhirnya ujung-ujungnya saudara kebongkar juga kan begitu Pak. Iya. Saudara mau main-mainkan di pengadilan ini, mau main-main saudara. Mungkin saudara sudah berpengalaman juga sebagai saksi dalam perkara yang lain. Sama saya, sama majelis ini jangan saudara coba-coba. Ternyata ada yang saudara bagi dengan Yuriski, berapa nilainya Pak? 75M yang mulia. Tidak sedikit 75M itu Pak. Saya tanya lurus-lurus saja tadi, ada tak saudara membagi ke orang lain? Tidak, jawab saudara. Saya dari awal tidak percaya, sekian banyak saudara dapat, masa tidak saudara bagi dengan yang lain. Berkali-kali saya ngomongkan. Betul? Ya, yang mulia. Bukan masalah ancam dan tidak mengancam Pak. Nanti diliput sama media. Hakim ketua ngancam, saya nggak ngancam saudara. Saya dari awal sudah bilang. Apa maksud saudara berkata bohong seperti itu Pak? Apa maksudnya? Baik yang mulia, mohon izin. Tadi itu ada 2 paket pekerjaan. Yang satu pekerjaan di paket 3 ini kami mensuplai untuk pekerjaan CME dan instalasi. Kemudian ada paket lagi yang kami kerjakan untuk mensuplai pekerjaan power system. Nah, untuk pekerjaan paket terkait dengan instalasi, kami tidak mengeluarkan uang kemanapun. Tapi untuk pekerjaan power system ini, kami memberikan ke Yusriki sebanyak 75M. Kurang lebih seperti itu, mohon. Saudara subkontraktor kan? Ya, saya subkontraktor. Kontraktor kan sampai ini selesai Pak. Bukan masalah paket dan tidak paket. Baik yang mulia. Masalah paket satu paket. Bukan masalah itu. Pekerjaan itu dari awal kan, saudara ikut di situ disubkan. Kan saudara menerima pekerjaan sebagai subkontraktor. Betul yang mulia. Power system. Betul yang mulia. Ya, saya tanya berkali-kali sama saudara. Kenapa saudara berbohong? Saudara disumpah. Saudara berbohong. Saya dari awal sudah bilang. Sudah cukup itu.
Bukti saudara memberikan keterangan palsu. Bukan ngancam Pak, saya nggak ngancam saudara, saya dari awal sudah saya bilang. Ternyata sekian banyak 75 miliar saudara berikan sama Yuriski. Saudara bilang saudara bersih banget gitu loh Pak. Izin Yang Mulia, yang 75 sudah dikembalikan dari Yusriski. Soal dikembalikan, Mamang Maaf, masih bisa Yang Mulia. senyum ini Pak. Izin Yang Mulia. Masih bisa senyum saudara. Masalah bukan dikembalikan tidak Pak, bukan itu soalnya. Itu yang saya tanya. Izin Yang Mulia. Ada lagi yang lain? Tanggung-tanggung berbohong? Ada lagi selain di Rizky, ada lagi enggak Pak? Tidak ada Yang Mulia. Ada. Lanjutkan Pak, penuntut umum. Saya ingin konfirmasi aja ini. Tadi memang saudara ingin berbohong-bohong gitu. Termasuk itu si apa yang di pojok, siapa namanya? Marlon. Saudara seolah-olah tidak tahu apa-apa gitu loh. Dari awal saudara juga sudah menemui lobi sana lobi sini. Dari awal. Ferliandi Mirza itulah. Ya kan? Iya, yang boleh. Nah, Bertemu dengan pertama Ferdian. Huawei maunya tidak konsorsium sendiri kan, maunya. Di awalnya seperti itu, yang boleh. Ya, seperti itu. Terus kenapa jadi konsorsium, Pak? Di persyaratan PQ dibuat bahwa di situ harus dalam bentuk konsorsium. Di persyaratan PQ prakualifikasi di Oh, situ itu ditetapkan. sebabnya. Hanya Iya. itu saja. Iya. Bukan karena yang lain. Jawab dulu. Bukan, karena Bukan itu karena aja. yang lain. Sekali Bukan, lagi Pak. saya tanya. Iya, Pak. Bukan karena diarahkan. Bukan, Pak. Apa ngomongnya Mukti Ali sama saudara? Gimana, Pak? Apa pembicaraan saudara dengan Mukti Ali? Yang mana nih, Pak? Pembicaraan yang mana nih, Pak? Pembicaraan apa itu sebelum prakualifikasi? Apa pembicaraan saudara dengan Mukti Ali? Dengan Mukti Ali. ya, apa maksudnya pembicaraan maksud saudara? saya Pak Yang Mulia, maksud saya pembicaraan yang mana nih, Pak? Pembicaraan bahwa saudara tidak diarahkan gitu loh. Soal ini pemenangnya itu diarahkan. Ada Mukti Ali ngomong. Setahu saya selama saya melakukan pembicaraan dengan Pak Mukti Ali ataupun dengan Pak Ferdiandi tidak pernah ada mengatakan bahwa dari Huawei atau dari Huawei ini akan memenangkan paket berapa gitu, Pak. Oh gitu. Saudara ingkari berita acara yang di BAP penyidikan ada itu. Berita acara nomor 41. Baca sendiri, Pak. Sudah ketemu belum? (41) Nomor 41. Saya baca ya. Enggak ketemu. Belum ketemu, Pak. Saya lagi cari Belum berita acara ketemu. nomornya nih, Pak. Iyalah, kalau di desa-desa gitu itu hilang aja kalau enggak ketemu. Bertanya, apakah saudara tahu bagaimana proses pembentukan kemitraan antara PT Huawei Tex, PT Aplika Nusa Lintas Arta dan PT SEI? Oh, yang itu ya, Yang Mulia. Ya, Oke. apa? Jadi yang untuk itu saya mendapatkan informasi dari Pak Mukti bahwa nanti kita akan
pada saat awal kita akan berkonsorsium, bermitra dengan Lintas Harta. Nah, di situ saya tidak bertanya lagi, saya hanya berpendapat, oh ini karena ini proyek bakti, berarti ini dari bakti, seperti itu. Nah, habis itu saya ditugaskan oleh Pak Mukti sebagai atasan saya untuk menghubungin Pak Alfi. Menghubungi Pak Alfi supaya nanti mempersiapkan segala sesuatunya untuk konsorsium ini. Nah, habis itu mendekatin sekitar beberapa hari atau 2-3 hari mendekati hari H dari target deadline untuk submission submission dari konsorsium. PT Huawei Investment telah diarahkan oleh pimpinan Bakti Kominfo. Ya, itu salah satunya Pak, keterangan saudara. Ya, maksud dari berita acara keterangan saya di situ Pak. Jadi saya mau menceritakan dulu ya Pak ya. Jadi pada saat saya berbicara dengan Pak Mukti, saya diinfokan bahwa itu nanti kita akan bermitra dengan Lintas Harta pada awalnya. Nah dari situ saya berpendapat bahwa itu dari Bakti, dari pimpinan Bakti itu sendiri gitu, arahan itu gitu. Terus saya disuruh sama atasan saya Pak Mukti untuk melakukan koordinasi dengan Pak Alfi. Saya mengontak Pak Alfi untuk men-setup semua persiapan untuk konsorsium ini. Terus beberapa hari, 2-3 hari sebelum. Udah. Benar keterangan ini, bukan penyidik yang buat, bukan? Bukan Pak. Keterangan saya ya. Tapi pada saat itu saya membacanya itu seperti itu Pak. Ini bukan karangan dari penyidik, memang keterangan saudara seperti ini. Iya. Ya itu saja sudah. Iya Pak. Nah, ini kan seolah-olah tadinya saudara bilang tidak ada. Ini diarahkan apa maksudnya? Itu hanya kalau saya di situ secara itu pendapat saya sih. Untuk bergabung 3 perusahaan itu, gitu maksudnya. Kalau ketiga diarahkan ketiga karena terakhir itu 2 hari sebelum submission itu baru datang PTCI Pak. Jadi dari awal kalau dibilang 3 itu diarahkan sepertinya tidak sih Pak. Karena C itu baru. Keterangan saudara nomor 41 tadi. Iya, makanya di situ di keterangan saya tadi situ kan saya menyebutkan ya Pak ya konteksnya seperti apa di situ ya Pak. Ya. Bahwa di awalnya hanya PT Lintas Harta. Terus ketika mendekati batas waktu penyerahan PQ itu baru muncul, baru diinfokan lagi sama Pak Mukti bahwa PTCI akan bergabung gitu Pak. Ini saudara baca sendirilah. Keterangan saudara bukan? Coba baca dulu. Atau karangan penyidik Pak? Iya, jadi kan di sini ya saya baca ya Pak. Sudah dibaca tadi. Oh iya, keterangan saya Pak. Ini ada enggak kata diarahkan situ? Itu yang di garis bawah itu Pak. Ada itu. Ya, di sini dibilang diarahkan. Nah, itu yang saya tanya, karangan penyidik kah atau memang keterangan saudara seperti ini? Keterangan saya, Pak. Nah, ya sudah, duduklah di situ. Makanya perkara korupsi itu sering disebut dengan extraordinary crime. Apa itu loh? Penanganannya harus luar biasa juga. Itu yang kejahatan kerah putih itu di sinilah Pak yang disebut. Karena semua orang saksi aja licinnya kayak belut kayak gini. Belut dikasih oli ya kayak gitulah. Karena apa? Pingin menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain gitu loh Pak. Itu. Licin kayak belut. Nah, itu yang mau ditangkap Pak. Belut licin dikasih oli itulah. Kejahatan kerah putih, kerah biru, itulah dia. Kalau ndak diserobot kayak gitu ndak akan ngaku saudara itu. Sampai kapan pun tak akan ngaku. Gitu loh Pak. Terus sama Rohadi tadi, sebanyak itu saudara menyerahkan uang sama orang lain berkali-kali saya tanya seolah-olah saudara tidak ada tersentuh dengan pemberian-pemberian uang.
Itulah Pak, saya dari awal saya bilang ini. Sebelum saudara diperiksa, saya udah tanya itu. Ternyata iya juga. Udahlah, terserah. Terserah saudara, tanggung jawab saudara. Silakan. Masih Pak.